Selamat siang. Selamat siang. Bapak, jadi Ya, untuk, hari ini sudah mhm, dilaksanakan atau kalau misalnya kita menghitung hari ini sudah hari kedua ya Bapak. Evaluasinya iya di hari betul. pertama apa Pak? Untuk penyelenggaraan, evaluasi menyeluruhnya nanti Mas, setelah kita 1 minggu, ya. Tapi setiap hari kita melaporkan progresnya, ya. Berapa siswa yang datang, berapa siswa yang, guru yang datang, ya, termasuk hal-hal lain, ya, yang terjadi selama uji coba ini. Di Nah, hari pertama berarti nggak ada masalah ya Pak ya? begini, Hmm, permasalahan itu pasti ada, oke. bukan berarti tidak ada masalah, pasti ada. Hanya saja terkait dengan penekanan-penekanan ya, semuanya khususnya di kepatuhan terhadap prokes itu jadi tekanan-tekanan kita semua. Mhm. Artinya penekanan utama dari pimpinan ya menyangkut tendiknya. Kemarin evaluasinya pasti panjenengan juga sudah baca. Oke oke. Nah, Pak Iris kemarin itu kan juga, Pak Gubernur juga sempat sidak ya Pak ya? Ada catatan khusus iya. Pak dari beliau Pak? Secara umum dari sarprasnya, prosedurnya, SOP ya, Mhm itu mhm. semua sudah dipatuhi dengan berbasis protokol. Karena sekolah yang melaksanakan ini pun syarat wajibnya adalah memenuhi instrumen yang ditetapkan oleh Kemenkes. Oke. Ya, gitu. Baik, Pak Iris, yang kita takutkan Mhm, dari sekolah tatap muka ini kan adanya mhm, muncul klaster baru ya Pak ya. Nah, kalau mhm, misalnya kita melihat dari uji coba yang sudah dilaksanakan, ada mhm, temuan mhm, misalnya di SMA 1 Sumbar di Padang Panjang, mhm, ini mhm, 61 orang lebih positif. Di Kendal mhm, kemarin, ini sempat diberlakukan rapid test, hasilnya juga ada yang mhm, reaktif. Nah, tindak lanjut mhm. hal ini seperti apa Pak? Apakah akan terus dijalanin, Jateng? Eee, untuk itu butuh evaluasi menyeluruh. Oke, Ya, yang dapat memutuskan ini tentu pimpinan daerah, oke. ya, atas rekomendasi tim penanggulangan COVID provinsi, ya, juga seluruh masukan dari tim yang ada di kabupaten kota termasuk pemerintah kabupaten kota. Dalam kapasitas ini kita belum bisa memutuskan apakah ini terus atau tidak. Kita Baik. lihat dulu, ya. Nanti instrumen-instrumen evaluasi ini disiapkan, dilaporkan secara rutin harian oleh sekolah, ya, orang tua maupun peserta didik. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai rujukan, ya. Baik Pak, Begitu. baik. Pak Iris, kemudian Mhm, ini sempat ada wacana Pak untuk tes mhm, COVID pakai Ginos sebelum masuk sekolah. mhm, Di mhm, kita ini mhm, sudah ada SMA Taruna Nusantara ya Pak, sudah pakai ini. mhm, Kalau mhm, untuk Jateng, saya juga pernah sempat dengar, Gubernur ini pengen juga nih Ginos ini diberlakukan di mhm, sekolah ya. Sekarang sudah sampai mhm. mana Pak? Bisa diberlakukan? Begini, Hmm, terkait dengan uji coba belum sampai ke sana, Mas. Ya, tetapi minimal syarat utamanya pendidik dan tenaga kependidikan sudah divaksin. Ya. Kemudian di beberapa sekolah menetapkan rapid juga. baik. Ya, untuk ginosnya kita menunggu ya. Karena ini arah ini kan juga sudah jadi bagian dari kesehatan ya. Ya, Hmm. nanti kita tetap menunggu petunjuknya ya yang lebih lanjut bagaimana implementasi ini akan digunakan di Jawa Tengah. Baik, Pak, dari 140 Ya, sekolah-sekolah yang sudah diberlakukan PTM mhm, ini, mhm. apakah semuanya sudah divaksin guru-gurunya, Pak? Guru sudah, itu syarat wajib Oke, ya. Jadi kalau ada yang belum vaksin berarti sekolah itu harus ditunda dulu. baik. Nah, kalau sudah berjalan berarti di situ syarat utamanya guru sudah divaksin. Baik baik. Gitu, Mas. Ya. Pak Iris, ini kan penerapan pembelajarannya juga diminta harus mempertimbangkan zona Covid ya, Pak, ya? Jika kategori Iya. merah atau Heeh, oranye ini sangat beresiko. heeh, Kemudian heeh, tadi sempat kita heeh. singgung soal vaksin juga, sebenarnya Mhm, belum bisa ada mhm, jaminan karena kekebalan ini kan baru bisa di angka 80% misalnya. mhm, Nah, mhm, mhm, jika PTM ini dilaksanakan, salah satunya senjata mhm, kita adalah seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, harus mhm. disiplin semuanya. Iya. Nah, ini pengawasannya seperti apa? Karena ada kejadian-kejadian penularannya justru jadi dari orang tua yang mengantar siswanya, atau misalnya siswanya Mhm, tetap mhm, mhm. pakai ojol, Pak, menuju ke sekolah. Ini bagaimana, Pak? Ya. Mhm. Ya, ini kan kemarin
pra pelaksanaan sudah dilakukan berbagai upaya. Baik. Pertama, penetapan sekolah pelaksana uji coba itu juga sudah melalui berbagai kriteria. Kemudian penetapan peserta didik yang mengikuti uji coba juga syarat wajibnya diizinkan orang tua. Baik. Yang kedua, orang tua harus responsif mendukung ya, prokes yang ada di rumah maupun menjamin ya, mobilitas anak, pengendaliannya. Nah, di sekolah baru nanti tim ya, satgasnya yang ada di sekolah terkait PTM, ya mulai dari masuk, ada diukur suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, jalur keluar masuk siswa itu juga sudah diatur, ya meminimalisir potensi bertemunya anak di satu titik tertentu. Ini juga sudah diantisipasi, termasuk tempat parkir, Mas. Ya. Tempat parkir ya, Pak? Motor, iya, di jarak, tidak seperti biasanya ada jarak. Jadi tahapan-tahapan ini sudah kita lakukan di awal. Nah, kemudian untuk berproses siapa yang menjamin, tentu ini menjadi bagian atau gotong royong kita bersama, Mas. Betul, betul. Nggak bisa itu hanya di pemerintah. Baik. Ya, masyarakat, orang tua siswa harus memiliki integritas yang baik juga. Termasuk pendidik juga harus berintegritas, tanggung jawab diri yang baik, ya. Tidak hanya siswanya saja nanti yang menjadi objek untuk kaitannya dengan tatap muka, tetapi semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan uji coba tatap muka ini harus punya integritas yang kuat. Baik. Gitu. Pak Iris, Bapak berserta tim dan kemarin juga Gubernur meninjau. Jadi kalau misalnya di awal-awal ini semua dipantau ya, Pak. Bagaimana tetap kita bisa memantau ini, tidak hanya di awalnya saja, karena kejadiannya kita sering kali di awalnya ketat, tapi nanti lama-kelamaan jadi kendor juga ya, Pak. Gimana pengawasan ke sekolah-sekolah ini, Pak? Ya, ini khusus yang SMA, SMK, kita kan punya cabang dinas, Pak. Baik. Di 13 daerah ini sudah punya satgas juga, yang setiap hari kita dorong untuk melaksanakan pemantauan bersama pengawas sekolah tentunya. Baik. Ya. Dan kata kuncinya ada di pimpinan sekolah. Kepala sekolah harus benar-benar kuat, ya, menjamin pelaksanaan ini, mengingatkan teman-teman guru senantiasa mendorong agar integritasnya diperkuat dalam pelaksanaan ini. Baik. Tentu semuanya. Jadi kita tidak hanya di muka saja, ya. Nanti untuk hari 1, hari 2 ada petugas-petugas kita yang dari cabang dinas yang selalu memantau sekolah, termasuk para pemangku lainnya dari puskesmas itu ikut standby di sana. Di masing-masing sekolah itu, Pak? Iya, ada di standby di sana terkait ya menjaga. Namanya uji coba itu kan semuanya harus diujikan, dicobakan, nanti kita evaluasi dan nanti pimpinan daerah yang akan menetapkan bagaimana tindak lanjutnya. Baik. Begitu, Mas. Baik, Pak Iris, kita bukan mengharapkan yang terburuk ya, Pak, tapi persiapannya bagaimana dengan rem darurat seandainya memang ada kondisi worst case scenario-nya, Pak? Ya, tentu ketika diadakan rapid dan lain sebagainya dan ditemukan ada salah satu yang terdampak, sekolah juga harus langsung out, ditutup dulu. Baik. Ditunda dulu, ya. Ya, karena ini apapun yang namanya kesehatan nomor 1. Jadi nanti pembelajaran mengikuti setelah protokol kesehatan itu kita patuhi, kita penuhi dan memenuhi standar kelayakan. Baik. Itu. Pak Iris, terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Sekali lagi kita berdoa semuanya lancar ya, Pak. Tidak ada menjadi klaster baru dan bisa lanjut di tahap kedua nanti ya, Pak ya.